Halo semuanya, setelah kita membahas mengenai jurnal hingga ke laporan keuangan pada pertemuan sebelum-sebelumnya, nah, kali ini saya mau menjelaskan untuk materi kita yang baru, yaitu mengenai ayat jurnal penyesuaian. Nah, kalau yang dulu pernah mempelajari mengenai accounting, pasti udah nggak asing dengan namanya AJP, atau ayat jurnal penyesuaian. Materi ini materi yang cukup, beberapa orang, termasuk saya dulu pada saat sekolah juga merasakan, ini AJP kok susah ya, kok pemikirannya agak ribet ya. Nah, itu semua tergantung ke pemahaman kalian. Oke, jadi tergantung dosen nggak Pak? Iya, tergantung dosen juga, tergantung guru dulu juga. Namun, selain penyampai materi, termasuk guru maupun dosen, ya tergantung ke pemahaman kalian juga mengenai jurnal, mengenai accounting. Seperti itu. Nah, AJP ini berada di mana sih? Ya, jadi AJP ini, nah kemarin kita pelajari dari bab pertama sampai bab 3 itu bahwa sebuah siklus akuntansi dimulai dari transaksi, saya kasih tanda dulu, dimulai dari transaksi, kemudian dari transaksi tersebut pasti ada buktinya, bukti transaksi. Nah, bukti transaksi ini yang kita ke jurnal umum. Dari jurnal ini kita posting ke buku besar. Ini kita posting ke buku besar. Dari buku besar kita rekap jadi satu, kita ringkas, kita rangkum menjadi satu daftar, yaitu neraca saldo. Nah, kalau kemarin kita dari neraca saldo langsung lompat ke laporan keuangan. Di sini saya pakai dan seterusnya. Kita langsung loncat ke laporan keuangan. Namun, di tengah-tengah itu sebenarnya ada tahapan yang kita skip kalau kemarin. Kita lewatkan tahapannya. Tahapan apa? Yaitu ada yang namanya jurnal penyesuaian, dan setelah ada jurnal penyesuaian, otomatis kita bikin daftar yang baru. Kita bikin neraca saldo setelah disesuaikan. Jadi isinya itu saldo-saldo. Dari neraca saldo dikurangi dan ditambahkan dengan jurnal penyesuaian. Dapatlah neraca saldo setelah disesuaikan. Oke, jadi ini ada di tengah-tengah antara neraca saldo dan laporan keuangan. Kalau kemarin kita langsung dari neraca saldo ke laporan keuangan, padahal di tengah-tengahnya itu ada jurnal penyesuaian namanya. Oke, tapi setidaknya kalian paham dulu alurnya itu bagaimana cara menyusun laporan keuangan. Nah, setelah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kalian paham cara menyusun laporan keuangan. Nah, kali ini kita tinggal selipin materi mengenai jurnal penyesuaian. Jadi intinya kalian paham untuk jurnal penyesuaian dulu. Nah, tapi sebelumnya jurnal penyesuaian itu apa sih? Nah, ini saya bacakan yang di screen. Saldo rekening dalam neraca saldo berasal dari buku besar. Karena seperti saya jelaskan sebelumnya, untuk neraca saldo itu tinggal mengambil semua akun dan semua saldo akhir di buku besar. Maka di sini dikatakan pada neraca saldo itu berasal dari saldo yang ada di buku besar. Nah, kalimat kedua, biasanya pada saat itu angka-angka belum menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Jadi masih terdapat beberapa hal yang belum mencerminkan keadaan sesungguhnya. Oke, seperti apa nanti saya jelaskan. Kemudian saya lanjut. Di samping itu juga masih ada transaksi yang belum dicatat oleh perusahaan. Nah, poin kedua, untuk menentukan keuntungan atau laba, suatu perusahaan harus melakukan pencatatan akuntansi tambahan. Nah, tambahan itu seperti apa? Tambahannya yaitu melalui jurnal penyesuaian. Jadi intinya, ada hal-hal yang belum ada akun atau saldo yang belum menggambarkan kondisi yang sesungguhnya, kondisi kenyataannya. Nah, karena belum menggambarkan kondisi kenyataannya yang sesungguhnya, yang nyata, nah tindakan kita apa? Tindakan kita adalah menyesuaikannya hingga saldo tersebut mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Gitu. Jadi dari yang masih belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya, kita poles sedemikian rupa, kita lakukan jurnal penyesuaian hingga menggambarkan kondisi yang sesungguhnya, kondisi nyatanya. Kenapa harus seperti itu? Ya iya, namanya juga laporan keuangan dipakai untuk pengambilan keputusan perusahaan. Tentu penting untuk pengambilan keputusan tentu penting untuk mengacu kepada angka-angka atau hasil dari laporan keuangan. Nah, gimana bisa seorang manajer, seorang direktur mengambil keputusan dengan laporan keuangan yang angkanya saja sudah meleset, sudah tidak akurat, tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
Jadi ya samar-samar lumayan menyesatkan lah kalau kalian salah jurnal ataupun ada yang kurang di jurnal. Gitu. Oke, jadi perlu pencatatan akuntansi tambahan pada akhir periode. Jadi kalau kalian jurnal di jurnal umum itu transaksi ada tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5, tanggal sekian. Kalau penyesuaian selalu dilakukan pada akhir periode. Yaitu kalau nggak tanggal 30 ya 31. Kalau Oktober ya berarti tanggal 31 Oktober. Kalau November berarti tanggal 30 November. Pokoknya tanggal terakhir pada bulan tersebut. Tujuannya adalah untuk memutakhirkan, mengupdate lah. Jadi biar saldonya up to date lah, sesuai yang sebenarnya. Oke, memutakhirkan catatan sebelum menyusun laporan keuangan. Nah, proses ini disebut adalah proses penyesuaian. Jadi kita melakukan penyesuaian. Penyesuaian yang kita tuangkan ke dalam jurnal. Oke, disebut AJP. Atau ayat jurnal penyesuaian, atau bahasa Inggrisnya adjusting entries. Oke, saya lanjut. Nah, sebelum masuk ke bagian penyesuaian, saya mau kasih tahu dulu. Di sini ada 2 cara untuk mencatat pendapatan dan beban. Ada 2 cara. Yang pertama itu cash basic, jadi dasarnya dari kas. Kalau yang kedua itu dasar accrual basis. Nah, bedanya apa sih? Jadi, kalau perusahaan yang pakai dasar kas dengan perusahaan yang memakai dasar accrual, perbedaannya adalah, pertama, kalau dasar kas, jadi jurnal yang muncul atau yang kita jurnal, selalu berdasarkan kas yang masuk atau kas yang keluar. Jadi, setiap ada pengeluaran kas, baru kita ada mencatat sesuatu, baru ada menjurnal sesuatu, ataupun ada kas yang masuk, baru kita mencatat sesuatu atau mencatat jurnalnya. Oke. Jadi contohnya, kalau dari latihan kita yang pada bab 3, latihan 3.1 atau 3.2, saya lupa. Nah, contoh cash basic adalah, misalnya saya bayar beban iklan. Berarti saya mencatat beban iklan sebelah debit pada kas sebelah kredit. Itu namanya cash basic. Jadi saya mencatat sesuatu karena ada kas yang dibayarkan atau ada kas yang diterima. Nah, yang dikatakan accrual basic, kita mencatat sesuatu itu berdasarkan kejadiannya, berdasarkan transaksi. Jadi, ada kas maupun tidak ada kas, selama transaksinya terjadi, ada satu peristiwa, maka harus di jurnal. Contoh, kemarin kita ada soal diterima tagihan atas pemasangan iklan bla bla bla. Nah, diterima tagihan. Kalau diterima tagihan berarti belum ada pembayaran. Oke. Kalau orang yang pakai atau perusahaan yang pakai cash basic, pada saat dia menerima tagihan beban iklan atau biaya pemasangan iklan, dia tidak menjurnal apapun. Oke, dipahami ya. Dia tidak menjurnal apapun. Namun, untuk yang menggunakan accrual basic, itu jika kita menerima tagihan atas pemasangan iklan, maka kita langsung mencatat, sebelah debit kita mencatat adanya beban iklan, sebelah kredit kita mencatat ada yang namanya biaya yang masih harus dibayar. Jadi tidak ada kas yang terlibat, kan kita baru terima tagihan nih. Kita tidak bayar apapun, kita tidak menerima uang apapun. Nah, tapi tetap kita jurnal. Kenapa? Karena kita ada satu transaksi. Transaksi apa? Yaitu pemasangan iklan. Muncullah tagihannya. Nah, kita catatlah itu sebagai kewajiban kita. Nah, itu berarti kita memakai dasar accrual. Seperti itu. Ya, jadi itu hal simple perbedaannya. Kalau cash basic, jurnal yang kita catat adalah jurnal atas transaksi pembayaran, berarti ada kas yang keluar ataupun kas yang masuk. Kalau yang tidak ada kasnya, tidak di jurnal. Oke, kalau dasar accrual, itu kita mencatat yang ada kas keluar, kas masuk, maupun tidak. Jadi kalau yang tidak, ya contoh kayak tadi, kita terima tagihan, berarti kita harus menjurnal sesuatu. Ya, jadi seperti itu. Kalau cash basic cuma dasarnya dari kas, accrual basic itu bisa dari kas dan bisa dari transaksi yang terjadi, peristiwa yang terjadi. Oke, jadi seperti itu. Nah, dasar accrual akuntansi. Jadi ada beberapa hal yang biasanya kita accrualkan. Pertama, pendapatan dilaporkan saat didapat. Jadi contoh kayak kemarin, perusahaan telah menyelesaikan pesanan atau menyelesaikan pekerjaan ini, tapi uangnya belum diterima.
Nah, kalau seperti itu, kalau yang orang pakai cash basic, dia tidak menjurnal apapun. Namun yang pakai accrual basic kayak kita kemarin, kita catatnya sebelah debit ada piutang, sebelah kredit muncul pendapatan. Nah, itu namanya accrual basic, seperti itu. Sama halnya dengan beban dilaporkan saat terjadi, itu juga sama, kayak kemarin yang beban iklan, kita mencatat ada yang namanya beban iklan. Berarti bebannya udah terjadi, udah kita terima manfaatnya. Jadi udah iklannya udah dipasang, kita catat beban iklan. Nah, karena kita belum bayar, berarti kita mencatat beban iklan pada biaya yang masih harus dibayar. Seperti itu. Sekali lagi, untuk yang pakai cash basic, untuk pencatatan yang kayak tadi, terima tagihan ini tidak akan dicatat. Karena baru terima tagihan, belum ada pembayaran apapun. Oke. Kemudian, pendapatan dan beban dipasangkan dengan tepat untuk menentukan laba bersih. Jadi, ada yang namanya prinsip matching principle. Jadi matching, mereka harus match, harus cocok. Maksudnya cocok di sini gimana? Contoh, di bulan Januari deh. Nah, di bulan Januari ini ada satu salon lah misalnya. Nah, salon ini setiap dia gunting rambut, dia dapat duit. Oke? Setiap dia gunting rambut, dia dapat duit. Nanti pas dia dapat duit, kita mencatat kas kita bertambah dan pendapatan jasa kita juga bertambah. Oke, satu sisi kita udah kecatat nih pendapatan jasanya. Nah, dari sisi beban, misalnya pendapatan tadi saya terima dalam sebulan itu 10 juta deh. Jadi kas 10 juta pada pendapatan 10 juta. Kemudian, selain saya menerima uang dari klien, saya juga harus bayar pegawai saya dong. Nah, dibayarlah gaji pegawai saya untuk bulan Januari juga. Jadi, di bulan Januari, saya ulangi, kita terima pembayaran dari klien itu 10 juta untuk jasa gunting rambut. Kemudian kita juga harus bayar gaji pegawai kita di bulan yang Januari. Jadi untuk gaji Januari di bulan Januari juga. Nah, misalnya lah, nominalnya itu 5 juta. Jadi, di bulan Januari, kita harus mencatat ada yang namanya beban gaji 5 juta. Kalau seperti itu berarti labanya jadi berapa? Labanya jadi 5 juta. Jadi pendapatan 10 juta dikurangi beban 5 juta, dapatlah laba bersih 5 juta. Nah, di sini perbedaan antara cash basic sama accrual basic adalah, misalnya, jadi gaji bulan Januari nih, pas kena akhir minggu atau akhir bulan, si pemilik salon belum sempat membayarkan gaji karyawannya. Otomatis gaji karyawan dibayarkan tanggal 1 Februari di awal bulan depan. Oke, jika dia bayarnya 1 Februari, nah, dan orang ini menggunakan cash basic, otomatis dia akan mencatat beban gaji itu pada saat ada gaji yang dibayarkan. Berarti tanggal 1 Februari dia baru catat nih, beban gaji pada kas. Oke, berarti untuk Januari kita jurnalnya apa? Hanya kas pada pendapatan. Berarti secara laporan laba rugi untuk bulan Januari, yang muncul itu hanya pendapatan 10 juta. Jadi laba bersihnya juga 10 juta. Karena bebannya 0. Dia belum bayar gaji. Apakah seperti itu tepat? Tentunya tidak. Ya, jadi di bulan Januari orang ini belum bayar gaji nih. Padahal ya karyawannya kerja nggak? Kerja dong di bulan Januari. Nah, harusnya dia juga mencatat itu sebagai beban. Nah, kalau cash basic, kelemahannya seperti itu. Jadi, cash basic, contoh kayak tadi, beban gaji baru dicatat tanggal 1 Februari. Padahal untuk gaji bulan Januari. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita pakai accrual basic, walaupun gaji itu dibayarkan tanggal 1 Februari, nah, karena kita pakai accrual basic, otomatis pada tanggal 31 Januari, kita harus mencatat namanya jurnal penyesuaian. Isi jurnalnya apa? Kita mencatat ada yang namanya beban gaji pada utang gaji. Jadi kita mencatat ada yang namanya kewajiban untuk membayar gaji ke karyawan. Oke, otomatis muncul beban gaji 5 juta sebelah debit. Nah, secara laba rugi sudah lebih akurat. Kenapa? Karena perusahaan mencatat pendapatan 10 juta dan perusahaan juga mencatat nih pada akhir bulan di lewat jurnal penyesuaian. Ada yang namanya beban gaji 5 juta. Otomatis laba bersih jadi 5 juta. 10 juta kurangi 5 juta sama dengan 5 juta. Nah, jadi kesimpulannya adalah dasar accrual itu lebih akurat datanya. Kenapa? Karena pendapatan dan beban itu dicatat atau dibukukan pada bulan yang bersangkutan. Gitu. Maka di sini dikatakan dipasangkan. Jadi antara pendapatan dan beban harus sinkron. Pendapatan bulan Januari, beban juga bulan Januari. Oke. Saya lanjut. Jadi kalau cash basic itu tidak perlu jurnal penyesuaian, kalau accrual basic itu butuh jurnal penyesuaian. Nah,
Kenapa jumlah penyesuaian penting untuk dilakukan? Tujuannya adalah agar rekening-rekening yang ada menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Baik itu untuk aset, liabilitas, maupun pendapatan dan beban. Semuanya harus menunjukkan jumlah yang seharusnya. Atau sesuai kenyataan. Oke. Nah, sini ada saldo-saldo yang biasanya perlu untuk kita sesuaikan. Contoh, piutang yang belum diterima pembayarannya. Jadi ini kayak kemarin, kita udah berikan jasa kita, tapi kita belum menerima uangnya. Berarti kalian catatnya apa? Catatnya bagian debit adalah piutang usaha, sebelah kredit. Itu pendapatan jasa. Jadi di sini keterangannya, pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan, tetapi belum diterima pembayarannya, sehingga belum dicatat. Oke, berarti piutang pada pendapatan. Seperti itu. Lanjut, biaya yang masih harus dibayar. Ini kayak tagihan iklan kemarin yang kita kerjakan. Berarti beban yang sudah menjadi kewajiban perusahaan, tapi belum dicatat. Harusnya kita udah bayar bebannya, tapi belum kita bayarkan. Maka kita catat sebagai kewajiban. Jadi beban pada hutang, gitu. Atau beban pada biaya yang masih harus dibayar. Lanjut, pendapatan diterima di muka, yaitu pendapatan yang sudah diterima, atau lebih tepatnya uangnya sudah kita terima, tapi sebenarnya merupakan pendapatan untuk periode yang akan datang. Atau jasa belum diberikan pada bulan tersebut, namun uang sudah diterima. Jadi pendapatan diterima di muka itu kelompok utang, kelompok 2. Ini juga biaya masih harus dibayar kelompok 2, kelompok kewajiban. Nah, pendapatan diterima di muka, sesuai namanya diterima di muka. Berarti kita misalnya buka jasa laundry deh. Pada awal bulan atau pada bulan tersebut, kita udah terima uang nih. Oh, saya beli paket yang untuk 3 bulan misalnya. Ya udah, misalnya sebulan 100.000 deh. Jadi 3 bulan dia laundry, untuk paket 3 bulan berarti orangnya perlu bayar 300.000. Oke, jadi di bulan Januari nih, orangnya bayar kita 300.000 untuk laundry selama 3 bulan, berarti untuk bulan Januari, Februari, dan Maret. Nah, otomatis karena kita baru terima nih uangnya untuk 3 bulan, kita catatnya apa? Berarti kita menerima kas, berarti kas sebelah debit, pada pendapatan diterima di muka sebelah kredit. Kenapa dikatakan pendapatan diterima di muka? Karena kita sudah terima uangnya duluan. Tapi untuk si laundry sendiri kita belum kasih nih. Jadi orangnya belum ada cuci baju di tempat kita. Jadi dia baru bayar kita doang. Nah, itu dinamakan pendapatan diterima di muka. Oke? Jadi itu namanya pendapatan diterima di muka. Nah, kapan pendapatan diterima di muka ini bakal berkurang? Itu ketika kita sudah berikan jasa kita. Contoh, tadi dikatakan untuk 3 bulan 300.000. Berarti bulan Januari, Februari, Maret itu 100.000, 100.000, 100.000 kan. Nah, pada saat bulan Januari kita terima uangnya, kita catat itu sebagai kas pada pendapatan diterima di muka 300.000. Oke, berjalanlah bulan Januari. Nah, bulan Januari orangnya udah cuci laundry tempat kita sudah balikin bajunya, kita udah cuciin. Nah, pada akhir bulan Januari kita harus mencatat nih, si pendapatan yang diterima di muka bukan 300.000 lagi, melainkan sisa 200.000. Karena kenapa? Untuk Januari kan kita sudah berikan jasa kita. Maka dari itu, pendapatan diterima di muka kita kurangi 100.000. Jadi tersisa hanya 200.000 untuk bulan Februari dan bulan Maret. Jadi nanti kalau Februari nih, dia udah cuciin, nah akhir Februari juga dia harus buka satu penyesuaian. Jadi dia mengurangi si pendapatan yang diterima di muka 100.000 lagi. Berarti sisanya adalah 100.000 doang untuk bulan Maret. Nanti di akhir bulan Maret, kan bulan Maret dia udah cuci ini. Nah, udah cuciin bajunya, bulan Maret akhir, dia mencatat lagi. Pendapatan bulan Maret 100.000. Oke, berarti setelah itu pendapatan diterima di muka sudah 0. Karena orang ini kita udah penuhi semua pendapatan kita. Kita udah penuhi semua jasa kita. Seperti itu. Oke, lanjut untuk beban dibayar di muka, ini juga sama. Yaitu beban yang sudah dibayarkan, tapi manfaatnya belum kita nikmati. Dan sebenarnya harus dibebankan pada periode yang akan datang. Oke, jadi beban dibayar di muka itu beban-beban atau biaya-biaya yang kita bayar dulu, tapi kita belum terima manfaatnya. Contoh kayak asuransi, kita bayar untuk 6 bulan berikutnya. Berarti kalau sekarang, untuk bulan ini kita nikmati untuk
yang kapan aja ya, ya untuk bulan ini doang gitu. Jadi kita bayar untuk 6 bulan. Nah, untuk bulan pertama ya udah kita cuma nikmati untuk 1 bulan. Untuk bulan kedua ya 1 bulan. Jadi 1 bulan kita nikmati manfaatnya. Oke, maka dari itu pas kita bayar di awal kita catat ke biaya dibayar di muka. Namun pelan-pelan kita harus nanti kurangi nih. Oh, biaya dibayar di muka misalnya udah lewat dari 1 bulan, berarti kurangi 1 bulan. Biasanya asuransi 600.000 untuk 6 bulan, berarti 1 bulannya 100.000 dong. Nah, di bulan pertama atau pas kita bayar kita mengakui biaya dibayar di muka 600.000. Nah, di akhir bulan pertama kita harus kurangi 100.000. Kenapa? Karena di bulan pertama kita udah pakai asuransinya, kita sudah menikmati asuransinya. Berarti biaya dibayar di muka atau asuransi dibayar di mukanya sisa 500.000 untuk 5 bulan berikutnya. Jadi nanti tiap akhir bulan kita kurangi 100, kurangi 100, kurangi 100. Sampai pada akhir bulan ke-6, dia bakal jadi 0. Seperti itu. Nah, berikutnya ada kerugian piutang. Nah, kerugian piutang lebih rinci sih nanti kita bakal bahas di pengantar akuntansi 2. Namun sekilas, kerugian piutang itu timbul karena adanya piutang yang tidak bisa ditagihkan. Nah, jadi nanti bakal ada pencatatan untuk si piutang yang tidak tertagih. Kita catat yang namanya kerugian piutang. Ataupun kita cadangkan terlebih dahulu kerugian piutangnya. Biasanya itu sebelah debit kita mencatat beban kerugian piutang, dan sebelah kredit kita mencatat cadangan kerugian piutang. Seperti itu. Jadi intinya kita menghitung dulu nih, kira-kira dari semua piutang ini, kan nggak semua bisa tertagih. Pasti ada yang bermasalah konsumennya. Nah, kira-kira yang bermasalah berapa persen? Kita hitung, ya kita cadangkan dulu. Jadi kita udah pesimis dulu nih. Jadi kira-kira, dari 10 orang ya adalah 1 orang ini kayaknya nggak tertagih deh. Nominalnya berapa? Waktu itu kita cadangkan sebagai cadangan kerugian piutang. Kemudian ada yang namanya penyusutan, aktiva tetap. Oke, ada yang namanya penyusutan aktiva tetap. Ini maksudnya adalah si aktiva tetap, jadi contoh kayak peralatan. Kalau perlengkapan, kan pas kita beli kita catat perlengkapan. Pas kita pakai perlengkapannya, maka dia akan berubah menjadi beban. Sama halnya dengan aktiva tetap, contoh kayak peralatan. Peralatan, pas kita beli, kita catat ke peralatan. Masuk ke kelompok aktiva tetap. Nah, apakah selamanya akan selalu seperti itu? Jadi angkanya misalnya kita beli 5 juta. 10 tahun lagi, angka tersebut bakal tetap 5 juta. Jawabannya tidak. Jadi si aktiva tetap itu sendiri perlahan-lahan akan berubah menjadi biaya juga. Nah, berubah menjadi biayanya gimana? Apakah seperti perlengkapan? Kalau perlengkapan, pas beli kita catatnya perlengkapan. Pas dipakai kita catatnya jadi beban perlengkapan. Kalau aktiva tetap tidak. Pas kita beli kita catatnya peralatan. Contohnya peralatan ya. Jadi peralatan. Nah, pas dipakai, apakah kita mengurangi peralatan? Tentu tidak. Pas dipakai muncul yang namanya beban penyusutan. Gitu. Jadi semuanya tetap jadi beban. Jadi pada akhirnya semua jadi beban. Nah, kalau aktiva tetap bakal jadi beban melalui beban penyusutan. Seperti itu. Oke. Jadi konsepnya adalah kayak peralatan sekalipun, kendaraan sekalipun, misalnya motor deh. Motor tiap tahun nilainya makin menurun. Nah, maka dari itu kita harus susutkan. Kita jadikan dia sebagai biaya secara perlahan. Gitu. Ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 10 tahun, dan seterusnya. Lanjut, ini beban perlengkapan. Kayak tadi saya bilang, perlengkapan yang kita punya berapa? Misalnya 100 juta. Kayak yang soal bab 1 kalau nggak salah. Kita punya 100 juta perlengkapannya. Pada akhir bulan, yang tersisa itu 76 juta. Berarti ada perlengkapan sebesar 24 juta yang kita pakai. Nah, yang kita pakai ini harus kita akui sebagai beban perlengkapan. Jadi, yang awalnya perlengkapan kita catat 100 juta, dia bakal berkurang 24 juta, sehingga saldo akhirnya menjadi 76 juta. Sesuai fisik si perlengkapan. Jadi sesuai, misalnya dia memang tersisa 76 juta, ya udah. Berarti saldonya harus tersisa 76 juta. Maka dari itu kita bikin yang namanya jurnal penyesuaian. Oke? Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu foto studio Jimbore. Oke, ini contoh soalnya ada di modul kalian. Nah, kita langsung bahas. Jadi di sini
Foto Studio Jembore ada neraca saldonya 31 Desember 2020. Ini saldo-saldonya, ingat dalam ribuan rupiah. Berarti ini bukan 52.000, melainkan 52.350.000. Oke, ini sebuah saldo-saldonya. Kita lanjut. Oke, contoh. Saya pakai pen aja. Contoh. Soal yang pertama. Pendapatan yang belum diterima pembayarannya. Jadi ini di sini dikatakan masih harus diterima pendapatan bunga obligasi. Jadi pendapatan bukan hanya pendapatan jasa, bisa pendapatan lainnya juga. Contoh pendapatan bunga obligasi. Obligasi adalah surat berharga yang kita beli. Jadi kita berinvestasi lah. Nah, kita investasi contoh di obligasi. Jadi kita beli surat berharga berupa obligasi. Nah, kalau obligasi kebiasaannya itu kita bakal dapat bunga. Kayak kita kasih pinjaman lah. Kita kasih pinjaman ke orang, nah orang itu bayar kita bunganya nanti. Oke, simpelnya seperti itu. Jadi masih harus diterima pendapatan bunga obligasi nominalnya 10 juta. Bunganya 6%. Dibayarkan setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Oke. Nah, kita harus bikin ayat jurnal penyesuaian. Jadi, kalian pahami dulu soalnya. Masih harus diterima pendapatan bunga obligasi nominal 10 juta. Berarti obligasinya 10 juta. Oke. Bunganya 6%. Obligasinya 10 juta, bunganya 6% per tahun. Dibayarkan setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Oke. Kondisi kita adalah kita di posisi 31 Desember 2020. Berarti posisi di bulan Desember kita masih punya hak atas bunga untuk berapa bulan sih? Oke, kalau kita lihat kembali, kita posisinya 31 Desember nih. 31 Desember. Sebelum 31 Desember, terakhir kita dapat bunga tanggal berapa sih? Di sini dikatakan tanggal 1 April dan 1 Oktober pembayaran bunganya. Berarti yang paling dekat dengan Desember adalah 1 Oktober. 1 Oktober. Berarti sampai 31 Desember kita punya hak atas bunga dari tanggal berapa? Yaitu dari tanggal 1 Oktober hingga 31 Desember. Berarti ada 3 bulan. Bulan Oktober, bulan November, bulan Desember. Oke, jadi bulan Oktober, bulan November, bulan Desember. Ada 3 bulan. Nah, kita hitung. Berarti bunganya berapa? Cara hitungnya adalah nominasi obligasi. Berarti ini 10 juta. Kali bunganya 6% per tahun. Kalikan 3 bulan bagi 12 bulan. Jadi kita hitung. Ini bagi 12, menyatakan 12 bulan. Dalam setahun kan 12 bulan. Kalikan 3. 3 ini adalah bulan jumlah bulan untuk bunga yang kita berhak mendapatkan pendapatannya. Berarti hasilnya adalah 150.000. Berarti kita mencatat muncul yang namanya piutang bunga obligasi karena kita berhak untuk atau berhak atas bunganya pada pendapatan bunga obligasi 150.000. Seperti itu. Konsepnya sama kayak kemarin pendapatan jasa yang kita udah berikan, jasa yang kita berikan, namun kita belum terima pembayarannya. Konsepnya sama persis, cuman ini kita harus menghitung hak kita itu berapa bulan sih untuk si bunganya gitu. Kesulitan untuk soal ini adalah kita harus menghitung dulu. Kita berhak untuk bunga berapa bulan. Jurnalnya sih kurang lebih sama lah piutang pada pendapatan. Oke, itu yang pertama. Lanjut yang kedua, biaya yang masih harus dibayar. Contoh, masih harus dibayar gaji pegawai bulan Desember sebesar 2 juta. Berarti di 31 Desember kita harus menjurnal beban gaji 2 juta pada utang gaji 2 juta. Ini jangan lupa dikasih 2 garis seperti ini. Ini juga dikasih 2 garis. Saya hapus dulu. Kasih 2 garis. Ini juga kasih 2 garis. Kebiasaan untuk jurnal, kasih 2 garis di bagian tepi sebelum kalian menjurnal. Oke, saya lanjut. Berarti kalian mencatat ada yang namanya beban gaji 2 juta. Muncul namanya utang gaji 2 juta. Oke, lanjut. Ini ada pendapatan diterima di muka, poin ketiga. Jadi contoh, pendapatan sewa yang diterima di muka sebesar 6 juta. Pendapatan sewa yang diterima di muka sebesar 6 juta. Berarti kalian punya, soal ini menyatakan bahwa kita sampai tanggal 31 Desember punya saldo pendapatan sewa yang diterima di muka itu sebesar 6 juta. Nah, kenapa dikatakan seperti ini? Nah, kalian nanti harus melihat kembali ke soalnya.
kalau misalnya kalian punya, jadi kalian lihat sebelumnya, kalian punya saldo nggak untuk akun pendapatan sewa yang diterima di muka? Nah, jika kalian punya saldo pendapatan sewa diterima di muka, misalnya sebesar 10 juta, nah, di sini dikatakan pendapatan sewa diterima di muka kamu sisa 6 juta doang. Berarti ada 4 juta yang harus kamu kurangi untuk si pendapatan sewa diterima di muka. Nah, itu tahapan pertama. Kalian lihat dulu, ada akunnya nggak si pendapatan sewa diterima di muka pada soal kalian. Jika pendapatan sewa diterima di muka itu tidak ada, maka cara kedua adalah kalian mendebetkan pendapatan sewa kalian. Jadi, di sini kan pendapatan sewa diterima di muka. Ini kan berarti sisi kewajibannya. Nah, sisi kewajiban pendapatan sewa diterima di muka. Kalau dia sudah direalisasi, dia jadinya apa? Dia jadinya adalah pendapatan sewa. Jadi dia pasangannya adalah pendapatan sewa. Jika ini dikatakan pendapatan diterima di muka, ya udah pasangannya pendapatan jasa. Misalnya pendapatan konsultasi diterima di muka, berarti pasangannya adalah pendapatan konsultasi. Maka dari itu, di jurnalnya, jika ini berarti asumsinya sebelum AJP ini, di soal maupun di neraca saldo, tidak ada akun pendapatan sewa diterima di muka. Nah, maka jurnalnya adalah sebelah debit itu pendapatan sewa 6 juta, dan sebelah kredit adalah pendapatan sewa diterima di muka 6 juta. Jadi ini kelompok akun 4, ini kelompok akun 3. Jadi tergantung ya, kalian harus lihat dulu di soal kalian atau di jawaban kalian, sebelumnya ada gak akun pendapatan diterima di muka? Kalau ada, berarti kalian sesuaikan nominalnya. Kalian cari selisihnya. Kalau tidak ada, berarti kalian jurnal sesuai soal. Ini 6 juta, berarti jurnal sesuai soal 6 juta. Nah, kalian mencatat sebelah kredit nih, pendapatan diterima di mukanya. Sebelah debit, kalian mencatat pendapatan aslinya, yaitu pendapatan sewa. Gitu. Ini memang agak bingung, nanti lebih clear-nya di latihan soal aja. Nah, ini nomor 4, beban dibayar di muka. Contoh, asuransi dibayar di muka pada tanggal 31 Desember 2020 adalah 4 juta. Nah, oh iya, saya lupa, untuk nomor 3 saya tidak perlu mengandai-andai sebenarnya, karena kita sudah punya neraca saldonya, saya lupa. Oke, saya kembali ke nomor 3 ya. Nah, di sini dikatakan pendapatan sewa diterima di muka sebesar 6 juta. Tahapan pertama kan tadi saya bilang, kita lihat dulu di bagian neraca saldo, ada nggak akun pendapatan sewa diterima di muka? Ayo kita lihat. Oke, pendapatan sewa diterima di muka. Oke, jadi di neraca saldo tidak ada akun pendapatan sewa diterima di muka. Di sini tidak ada akunnya. Karena tidak ada, maka di jurnal kita mencatat pendapatan sewa diterima di muka sebelah kredit. Ingat, pendapatan sewa diterima di muka kita mencatatnya sebelah kredit. Sebelah debitnya apa? Sebelah debitnya adalah pasangannya. Karena ini pendapatan sewa diterima di muka, pasangannya berarti pendapatan sewa 6 juta. Oke, efeknya apa? Awalnya kita punya pendapatan sewa nih, 36 juta. Oke, sebelah kredit. Berarti dengan adanya jurnal ini, pendapatan sewa kita berkurang 6 juta. Jadi awalnya 36 juta, dikurangi ini pendapatan sewa sebelah debit 6 juta, menjadi saldonya 30 juta. Oke, dari soal ini kita bisa tahu apa? Berarti yang di neraca saldo sebesar 36 juta nih. Oke, 36 juta. Belum semuanya menjadi hak perusahaan. Jadi dari 36 juta ini ternyata ada 6 juta sewa yang belum kita berikan. Jadi ada 6 juta sewa yang belum kita berikan. Atau misalnya orangnya nih, dia bayar sewa 36 juta untuk tahun ini dan tahun depan juga. Oke, untuk tahun depan juga. Nah, yang kita boleh akui sebagai pendapatan sebenarnya adalah hanya untuk sewa yang tahun ini. Jadi misalnya sewa tahun ini itu 30 juta. Berarti dari 36 juta ini, yang boleh kita akui sebagai pendapatan sewa hanya 30 juta. Hanya 30 juta. Berarti 6 jutanya lagi apa? 6 jutanya lagi adalah pendapatan diterima di muka. Maka dari itu, di poin ketiga kita munculin pendapatan sewa diterima di muka 6 juta. Jadi kita akui sebagai kewajiban. Gitu. Ya. Lanjut, beban dibayar di muka. Berarti nomor 3 selesai. Lanjut nomor 4, beban dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka tanggal 31 Desember adalah 4 juta.
Oke, tahapan pertama ingat kita lihat di neraca saldo ada nggak akun asuransi dibayar di muka. Oke, di neraca saldo ternyata ada nih akun asuransi dibayar di muka 10 juta. Oke, ingat ya, asuransi dibayar di muka 10 juta. Nah, dikatakan oleh soal, asuransi dibayar di muka sampai 31 Desember saldonya hanya 4 juta. Jadi kita punya 10 juta tadi di neraca saldo. Nah, ternyata di soal dikatakan sampai akhir periode atau sampai 31 Desember, saldo si asuransi dibayar di muka hanya 4 juta. Berarti ada sisi 6 juta dong. Nah, 6 juta adalah asuransi yang sudah harusnya jadi beban. Berarti di AJP-nya tanggal 31 Desember kita mencatat beban asuransi bertambah 6 juta dan asuransi dibayar di muka berkurang 6 juta. Jadi kalau kita cocokin nih, awalnya kita punya asuransi dibayar di muka 10 juta nih, 10 juta. Oke, kita jurnal. Lewat jurnal ini berarti asuransi dibayar di muka berkurang 6 juta. Berarti awal 10 juta dikurangi 6 juta, berarti tersisa 4 juta. 4 juta sesuai dengan yang tertera di soal, seperti itu. Oke, jadi khusus untuk poin ketiga sama poin keempat, kalian harus melihat kembali di neraca saldo, ada nggak akun pendapatan diterima di muka atau akun beban dibayar di muka. Kalau ada, maka perlakuannya berbeda. Jika tidak ada, perlakuannya juga berbeda. Gitu. Oke, lanjut kerugian piutang. Di sini simple aja. Misalnya dikatakan kerugian piutang ditaksir 1% dari pendapatan foto studio. Berarti kita lihat pendapatan foto studio di sini itu 457, 650, 400-an juta. Berarti kalian kalikan 1%. Berarti 457, 650 kalikan 1% sama dengan 4 jutaan. Nah, kalian jurnal beban kerugian piutang sekian pada cadangan kerugian piutang sekian. Kalau beban berarti ini kelompok akun 5, kalau cadangan kerugian piutang itu kelompok akun 1. Tapi ini akun kontra dari piutang. Ya, jadi ini akun kontra dari piutang. Jadi posisi normalnya di sebelah kredit. Oke, seperti itu cara pengerjaannya. Saya lanjut. Nah, untuk penyusutan. Jadi contoh, depresiasi peralatan fotografi ditaksir 20% per tahun. Peralatan fotografi 20%. Peralatan kantor 10% per tahun. Depresiasi bangunan 5% per tahun. Tinggal kalian hitung. Berarti contoh yang pertama nih, untuk si peralatan fotografi dulu. Jadi untuk pertama peralatan fotografi ditaksir 20% per tahun. 20% dari apa? 20% dari nominal si peralatan. Jadi kalau kalian lihat di neraca saldo, kita punya peralatan fotografi sebesar 480 juta. Berarti 480 juta kalikan dengan 20%, hasilnya 96 juta. Dicatatlah sebagai beban penyusutan peralatan fotografi 96 juta pada akumulasi penyusutan peralatan fotografi 96 juta. Beban ini kelompok 5, akumulasi penyusutan peralatan fotografi itu kelompok aktiva tetap akun kontra. Misalnya kalian pakai 151 peralatan, nah 152 atau 161 lah, itu akumulasi penyusutan peralatan, boleh. 15 sekian atau 16 sekian, boleh. Sama halnya dengan peralatan, di sini dikatakan 10% per tahun, berarti kalian 10% kalikan nilai si peralatan kantor, hasilnya sekian, kalian jurnal beban penyusutan peralatan kantor pada akumulasi penyusutan peralatan kantor. Ini juga bangunan sama 5% per tahun, berarti 5% kalikan nilai si bangunan, hasilnya sekian, di jurnal beban penyusutan bangunan pada akumulasi penyusutan bangunan. Oke, lanjut. Terakhir. Nah, di sini dikatakan beban perlengkapan. Nah, soalnya perlengkapan yang masih tersisa pada tanggal 31 Desember 2020. Untuk perlengkapan fotografi tersisa 32.400, perlengkapan kantor tersisa 15.500. Yang harus kalian cari adalah perlengkapan yang terpakai. Ingat, yang di jurnal adalah nominal perlengkapan yang terpakai. Oke, untuk perlengkapan fotografi. Perlengkapan fotografi, kita sebelumnya punya saldo sebesar perlengkapan fotografi sebesar 96.150.000. Berarti kita hitung. Awalnya kita punya saldo 96.150.000. Dikurangi sisanya 32.400. Berarti sama dengan yang terpakai itu 63.750.000. Itu yang kita jurnal.
Jadi, beban perlengkapan kode akun 5, 63.750.000 pada perlengkapan fotografi. Ini kode akun 1 sekian. 63.750. Misalnya, di soal dikatakan, ini kan perlengkapan yang masih tersisa nih. Misalnya di soal dikatakan, perlengkapan yang sudah terpakai 30 juta. Ya, berarti ya udah, kalian nggak perlu hitung lagi, karena kalian sudah tahu angka yang terpakai. Nanti cukup menjurnal beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 30 juta. Jika yang terpakai belum diketahui angkanya, maka kita cari dengan cara saldo awal kurangi saldo akhir. Kayak gini, 96 juta sekian kurangi saldo akhir 32 sekian. Dapatlah 63 jutaan. Gitu. Sama halnya dengan perlengkapan kantor, ini saldo awalnya 41.300 kurangi saldo akhir ini 15.500, dapatlah jumlah perlengkapan yang terpakai. Berarti kalian jurnal beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor. Gitu. Oke, untuk penjelasan mengenai AJP-nya sudah selesai. Jadi coba dipahami dulu, coba dipelajari. Nah, kalau masih bingung, nanti kalian boleh melihat ke contoh praktek penyusunannya. Jadi saya buat terpisah videonya agar kalian lebih mudah untuk mengakses. Misalnya mau akses penjelasan, akses ke part yang pertama. Kalau mau akses mengenai pengerjaan, akses ke part yang kedua. Jadi intinya, jurnal penyesuaian itu dibuat agar saldo-saldo yang ada di buku besar, yang ada di neraca saldo, itu mencerminkan saldo yang sebenarnya, sesuai dengan kenyataan. Maka dibikinlah jurnal penyesuaian, seperti itu. Untuk jurnal penyesuaian tidak perlu pakai format seperti jurnal umum, jadi di garis, ada debit, ada kredit, ada keterangan. Tidak perlu. Jadi cukup kalian bikin kayak tadi, saya pakai 2 garis, seperti ini. AJP pakai 2 garis, akun apa, pada akun apa, kemudian masukin angka. Jadi tidak perlu pakai format. Kalau yang mau pakai format jurnal umum juga boleh, saya tidak permasalahkan. Ya, kalau kalian mau lebih rapi boleh, mau pakai 2 garis kayak gini, singkat, juga boleh. Khusus jurnal penyesuaian ya. Jadi khusus jurnal penyesuaian boleh bikin jurnal singkat kayak gini. Oke, jadi seperti itu. Nah, saya akan lanjut ke contoh praktik pengerjaannya. Nah, silakan kalian simak untuk video berikutnya. Terima kasih.